Halo guys, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan kembali alur cerita manga Fairy Tail Misi 100 Tahun, chapter 100. Yang di episode sebelumnya, Fairy Tail telah menghadapi tim Diabolos, di mana Natsu dan Lucy melawan Haku. Tapi bentar doang sih, Wendy sama Lily juga melawan Haku. Nah, dan ini baru menang. Laksus melawan Kirin, serta Erza melawan Misaki. Nah, gimanakah kelanjutannya? Apakah tim Fairy Tail bisa menang melawan tim Diabolos? So, ini dia jawabannya. Sebelum melihat pertarungan Erza dan Misaki, kita lebih dulu disuguhi pertarungan Natsu dan juga Suzaku nih guys. Yang mana, di pertarungan pertama, kan Natsu kalah tuh ya. Nah, di pertarungan kedua ini, Natsu bertekad mengalahkan Suzaku. Dan hasilnya pun luar biasa. Natsu berhasil menangkis semua tebasan Suzaku. Natsu berkata, api Raja Naga Api itu kuat banget. Apinya bisa menahan serangan apapun, termasuk tebasan pedang. Nah, Suzaku kaget kan? Kok bisa dia jadi lebih kuat? Padahal baru beberapa hari doang. Apa mungkin dia pintar dalam menganalisis pertarungan? Nah, karena penasaran, Suzaku pun mengetes apakah Natsu beneran pintar apa tidak. Dan hasilnya gimana? Ternyata masih geblek guys. Dia kuat karena instingnya. Well, Suzaku kembali melancarkan beberapa serangan ke arah Natsu. Ya walaupun sia-sia ya. Hingga akhirnya Suzaku melakukan jurus yang cukup kuat, yaitu Purgatory Slash, yang sedikit memberikan damage kepada Natsu. Nah, ketika lagi asik-asiknya bertarung, tiba-tiba Iknya datang dan langsung mengagetkan semua orang yang ada di situ. Tapi tidak untuk Natsu. Justru Natsu senang karena baginya ini adalah kesempatan dia untuk mengalahkannya. Ya sebenarnya sudah diperingatkan Suzaku sih untuk tidak memprovokasinya. Tapi Natsu nggak peduli, kesempatan nggak datang 2 kali bro. Kalau bisa sekarang ya kenapa tidak? Well, Natsu menyerang Ignia tuh menggunakan apinya yang sangat panas. Tapi itu sia-sia karena Ignia terlihat baik-baik saja. Ignia berkata, api Natsu ini kayak mainan, nggak ada panas-panasnya. Kalau mau yang panas, lihat nih api gua. So Ignia mengeluarkan apinya sangat kuat hingga membuat Labindogra hancur berkeping-keping. Alih-alih membuat Natsu ciut, justru lagi dan lagi guys. Hal itu semakin membuat Natsu bersemangat. Ia tertantang tuh untuk mengalahkan Ignia. Namun Suzaku mencegahnya karena menurutnya dia itu terlalu kuat, nggak mungkin dikalahkan. Mending kabur aja. Tapi Natsu menolak guys. Jangan amat sih, ini kesempatan kita bro. Toh cepat atau lambat kita juga akan melawannya. Melihat tekad Natsu yang begitu kuat, membuat Suzaku berpikir, ya udah gini aja, mending kita kerjasama. Gimana? Awalnya Natsu menolak, tapi setelah dijelasin, akhirnya menerima. So dengan begitu, terbentuklah 2 tag team yang sangat keren, yaitu Natsu dan juga Suzaku. Kita beralih sejenak ke pertarungan lainnya guys, antara Lucy melawan Kiria. Lucy dan Kiria saling jual beli serangan. Nah, dimulai dari Kiria yang memotong habis semua baju yang dikenakan Lucy, hingga teruskan Lucy yang juga melakukan hal sama. Ya udah deh guys, saling bugil deh. Lucy benar-benar happy banget karena sebelumnya dia mulu yang kena sial, tapi kali ini seimbang. Namun Kiria nggak peduli, meskipun telanjang bulat, toh di sini tuh nggak ada siapa-siapa. Ya itu sih anggapannya dia ya, tapi nyatanya ada Laksus di situ yang nggak sengaja melihat momen ini. Tapi Laksusnya gentle guys, dia memberikan jubahnya kepada Kiria karena menurutnya nggak sopan melihat cewek dipermalukan seperti itu. Nah meskipun udah ditolong, Kiria menolak berdamai. Dia tetap menyerang Laksus dengan memotong urat sarafnya hingga lemah tak berdaya. Ya ini sih sama kayak Erza waktu itu guys, ingat kan yang di kapal? Nah awalnya Lucy senang banget kan karena ada Laksus di sini. Tapi setelah melihat kondisi Laksus yang kayak begitu, ya mau gimana lagi, mau nggak mau ya harus turun tangan juga. Well, Lucy pun berhadapan one on one sama Kiria. Pertarungan ini seru banget, mereka saling tebas-menebas menggunakan jurus tebasan masing-masing. Di mana Kiria menggunakan jurus Blade Dragon-nya, sedangkan Lucy menggunakan Foam Star Dress Cancer-nya. Namun pada akhirnya Lucy juga lah yang kalah. Nah, meskipun sudah berganti form menjadi Leo X Virgo, nyatanya Lucy tetap kalah guys. Lucy terkena tebasan tepat di dada. Gawat, apakah Lucy modar? Tentu tidak. Itu cuma tubuh palsu yang disummon oleh Gemini.
sedangkan Lucy selamat berkat pertolongan dari Horologium. Kiria sedikit kesal, ternyata dia lumayan kuat loh. Alhasil, Kiria semakin terpacu tuh untuk mengalahkan Lucy. So, pertarungan ronde keberapa nih ya? Ya, kesekian lah ya. Terlihat agak jomplang karena Kiria mulai serius. Beberapa serangan Lucy berhasil dimentahkannya, termasuk form Stardust Aries milik Lucy. Nah, dari sekian banyak serangan Kiria, ada satu yang hampir mengenai Lucy guys, tapi gagal karena ditangkis oleh Laxus. Nah, walaupun agak nggak sadar, nyatanya Laxus masih bisa menolong Lucy. Sebab dari pengakuan Laxus, meskipun nggak sadar, dia refleks tuh untuk melindungi teman-temannya, karena itu adalah moto dari guildnya. Nah, mendengar hal itu, membuat Lucy tersadar tuh. Iya juga ya, dan langsung mengeluarkan jurus terkuatnya, yaitu Stardust Aquarius X Gemini, yang konon katanya ini tuh belum bisa dikontrol. Jurus ini terlihat kuat, karena elemennya air yang bisa membuat klon sebanyak-banyaknya. Nah, cloningannya itu berisi kenangan orang-orang yang selama ini berjasa untuk Lucy. Makanya kalau kalian lihat, di sini tuh ada Ratu Fiore sama Yukino. Nah, Kiria panik kan, karena jurusnya itu tak ada satupun yang bisa mengenai Lucy. Hingga akhirnya Kiria kalah terkena jurus bernama Celestial Trinity Magic. So, kosong deh. Baiklah teman-teman, itu dia tadi alur cerita manga Fairy Tail Message Tahun chapter 100 sampai 103. Nah, untuk lanjutannya gimana akan kita bahas di next video guys. Ya udah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan akhir kata, sampai jumpa.